Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channelnya si Alis Tebal. Ya, channel ini membahas pertanian untuk kapasitas rumahan saja guys ya. Dan seperti biasa, untuk di pertemuan saat ini, yaitu pertemuan ke-9 mengenai perkembangan dan pertumbuhan tanaman terong saya yang saya tanam di halaman rumah ya. Dan usia tanaman terong saya ini sudah menginjak yaitu 9 minggu setelah pindah tanam ya. Nah, untuk jadwal minggu ini seperti biasa saya akan memberikan pemupukan lanjutan pada fase generatif ya guys. Nah, karena untuk setiap 2 hari atau 3 hari saya mesti melakukan pemanenan ya. Nah, jika pemberian pupuk atau tanaman terong kita kurang nutrisi, maka kurang ya, mungkin buahnya itu ya mungkin dalam jangka pendek panennya cuma di awal saja. Pemanenan berikutnya itu mungkin agak sedikit kurang ya produksinya jika kita telat atau tidak rutin untuk pemberian pupuk ya, khususnya pupuk makro maupun mikro ya. Untuk minggu-minggu lalu sama saja saya memberikan pupuknya ini aja. Dan untuk pemberian hidrogen itu ya, ini hidrogen peroksida bisa kita lakukan pemberiannya setiap seminggu sekali atau setiap saat ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kalau saya sih penggunaannya ya 1 minggu sekali ya. Nah, selain fungsi utama dari hidrogen yaitu mengobati maupun mencegah penyerangan patogen jamur, nah saya tambahkan juga hidrogen peroksida ini dengan campuran pupuk ya, pupuk dasar saya ini. Fungsinya juga sangat bermanfaat, selain mengatasi hama tadi, dapat menyuburkan akar tanaman ya guys. Ya, seperti itu guys ya. Mungkin saya akan memberikan penjelasan secara singkat saja ya, mengulas tentang kedua pupuk ini. Yang pertama yaitu pupuk KNO3 putih ini ya. Ini merupakan unsur senyawa kandungan pupuk yang sangat dibutuhkan pada tanaman, khususnya pada fase generatif, terutama yaitu kandungan kaliumnya ya pada KNO3. Mengapa saya sering menggunakan ini? Yaitu pertama ya, merangsang atau mempercepat pertumbuhan akar tanaman ya, yang jelas. Dan yang kedua itu dapat menyuburkan dan memperkuat jaringan tanaman. Dan yang terakhir menurut saya adalah proses mempercepat pembesaran buah ya. Jadi buah kita itu lebih cepat besar. Intinya fungsi dari kalium itu ya proses dari pembentukan buah ya. Seperti halnya dengan pupuk NPK. Nah, ini pupuk NPK sendiri kebanyakan berfungsi sebagai pembentukan batang, daun, dan akar tanaman ya, karena ini sifatnya kandungannya itu majemuk dan dapat digunakan baik fase vegetatif maupun generatif. Untuk dosisnya sama seperti episode sebelumnya ya. Untuk dosisnya ini saya menggunakan air sebanyak 7 liter yang saya akan kocorkan sebanyak 35 polybag atau 35 tanaman dengan masing-masing per polybag atau per tanaman dengan jatah yaitu 220 cc atau 220 mili air ya. Jadi setiap tanaman kita siramkan atau kocorkan sebanyak 1 gelas ini ya, seperti itu. Dan ya, untuk pelarutannya terutama saya akan melarutkan KNO3 putihnya sebanyak 4 sendok makan
untuk dilarutkan sebanyak 7 liter air biasa atau air di ember ini. 1 2 3 4. Dan pupuk NPK nya yang saya larutkan langsung saja ya, digabung saja tidak mengapa, sebanyak saya larutkan sebanyak 7 sendok makan ya, atau 70 gram. Ini baru saya unboxing ya, saya beli di toko pertanian karena sekarang harga pupuk itu cukup mahal guys, melejit naik harganya, entah kenapa saya nggak tahu. Tapi biasa saya ini membelinya ya dulu seharga 15 ribuan, sekarang kena harga sekitar 22.000. Jadi naiknya itu 30% dari harga semula, harga awalnya ya. Ya, langsung saja kita masukkan sebanyak 7 sendok makan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Dah, dan yang terakhir adalah hidrogen peroksida. Langsung saja nggak apa-apa saya gabungkan. Ya, untuk hidrogen peroksidanya dosisnya untuk 1 liternya yaitu 1 mili, karena saya butuhkan 7 liter jadi 7 mili. Nah, kurang lebih ini 7 mili. Campurkan saja guys ya. Dan jangan lupa tutup hidrogennya. Kuku saya kotor guys, biasa main tanah ya. Langsung saja kita aduk. Nah, saya aduk menggunakan tangan manual ya, kelamaan pakai pipa-pipaan atau pakai pengaduk lainnya. Nah, karena cairan hidrogen yang sudah kita campurkan dengan air ya, jadi konsentrasinya akan berkurang ya, otomatis konsentrasinya akan berkurang, dan hidrogen peroksida ini tidak membahayakan lagi seperti sebelum kita larutkan ini dengan dosis 50% ya. Jadi cukup aman saja guys. Nah, dirasa campuran ini sudah cukup larut ya, atau sudah tercampur, tinggal apa ya, tinggal pengaplikasiannya saja guys. Ya, seperti itu saja aktivitas mingguan saya mengenai tanaman terong saya ini. Dan teman-teman mungkin bisa menyaksikan video sebelumnya, mulai dari tahapan proses awal, yaitu proses pemindahan bibit dari tray ke polybag ini, serta melakukan perawatan lanjutan setiap minggunya hingga sampai saat ini. Lah, begitu saja teman-teman. Oke, baik, saya akhiri videonya di sini dan saya undur diri. Saya ucapkan selamat mencoba, salam kerja keras, dan saya ucapkan terakhir salam si alis tebal. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya mengenai perkembangan tanaman terong saya ini. Oke guys, bye bye, sampai jumpa lagi.